Tuhan Yesus kekuatan kami. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Awal tahun kami memulai ibadah minggu, ibadah raya. Kami memulai semangat yang baru, sukacita yang baru. Dan kami akan melihat pengharapan yang baru turun atas kami semuanya. Kami buka hati kami, beracara, berfirmanlah buat kami semuanya. Baik umat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Teman, sahabat semuanya, kami sama-sama rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Semangat pagi. Mantap. Haleluya. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di awal tahun ini, di minggu yang pertama, yang terdapat dalam kitab Mansur, maksudnya Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-63. Kita buka bersama-sama kitab Mazmur 63. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-63 ayat yang ke-pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semuanya? Amin. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini saya bawakan tema kepada kita semuanya, bahwa dalam kebenaran firman Tuhan, di awal tahun Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita, bahwa kita banyak tantangan, banyak rintangan, maka kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka oleh karena itu kita tahu satu pertolongan yang hebat, yang luar biasa, Yesus namanya. Maka tema hari ini adalah intim dengan Tuhan. Silakan dibuka. Intim dengan Tuhan. Setiap orang Bapak Ibu Saudaraku, kenapa begini? Setiap orang kalau sudah intim dengan seseorang lain atau teman sahabat, maka mereka memiliki hubungan yang sangat luar biasa. Kemungkinan besar pribadinya pun dia akan tahu. Betul? Karena sudah dekat. Sangat dekat. Keintimannya sangat luar biasa. Apalagi kalau Anda dan saya intim dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya intim
dengan Tuhan Yesus, seberat dan sebesar apapun pergumulan kita tahun 2021. Hampir lupa. Masih dikirain 2020. 2021, ketika engkau intim dengan Tuhan, dan engkau akan tahu pribadinya Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang heran dan ajaib. Dia adalah Allah yang selalu hadir, dan Dia Allah penyembuh, dan Dia tidak pernah meninggalkan. Maka Anda tidak perlu takut menghadapi tantangan rintangan tahun 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perlunya keintiman tahun 2021 ini. Sudahlah, yang dimana Anda tidak pernah lagi baca Alkitab, senanglah baca Alkitab. Sudahlah, yang Anda terlena dengan hari-hari ini oleh karena COVID live streaming. Gereja kita ini masih mampu nampung kok, masih banyak kursi di sana. Mudah-mudahan dengar semua itu. Tidak usah lagi di rumah. Kecuali kita dibuat surat sama pemerintah, kita dilarang beribadah. Ruangan gereja GB Karisma Samarinda ini masih muat menampung. Lihat jaraknya, saudaraku yang kekasih, jarak Anda itu jarak aman. Memang kemarin yang di Pesona Mahakam itu agak kurang aman. Karena satu ruko Bapak Ibu Saudaraku, kalau satu ruko 50-an orang sampai 70-an orang itu kan memang sudah dalam taraf tidak aman. Tapi apa boleh buat? Jemaat antusias datang, masa mau kita suruh pulang? Kan begitu ya? Kan begitu. Udah pulang aja, tidak muat. Masa dibilang begitu? Coba kalau misalnya datang Pak Salom, datang ke situ. Udah Pak Salom pulang aja, tidak muat. Bisa jadi sakit hati Pak Salom. Ngapain aku ke GB Karisma? Sudah kudatarkan diriku di sana, diusir Pak Gembala lagi aku. Nah, mau tidak mau kita cari akal. Yang waras ngalah. Gimana caranya? Yang lainnya di luar. Makanya ibadah kemarin buka tutup tahun, sebagian di luar. Yang punya anak kecil, ibu-ibunya di atas. Karena yang hadir itu membeludak kemarin, makanya ibu-ibunya ada di atas, bapak-bapaknya ada di luar. Dan para diakennya usahakan di luar sehingga tertolong. Kenapa tidak muat? Mau berdiri kan tidak elok. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita ini ruangan GB Karisma Samarinda masih cukup untuk menampung dari segi tim gugus. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan kau jadikan alasanmu karena anak. Jangan. Saya ulang sekali lagi, jangan. 2021 tidak usah main-main lagi. Serius Anda dan saya dengan Tuhan. Jangan jadikan alasan-alasan apapun untuk engkau tidak datang beribadah. Kasihan Bapak Ibu Saudaraku Anda nanti dan saya, ketika Anda sudah menjadikan gaya itu menjadi gaya live streaming. Live streaming ini kan sebenarnya untuk menolong orang-orang yang di luar sana, kan begitu ya? Yang jauh di pulau-pulau sana, atau memang suhu badannya di atas 37 ke atas. Atau memang tubuhnya lagi lemah. Kalau fisik Anda kuat, ayo silakan. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, tolong kalau Anda masuk ke gereja ini jangan langsung lonong masuk. Ya, tolong. Jangan karena Anda sudah datang langsung ke atas. Jangan. Tolonglah cuci tangan. Jangan cuci kaki. Karena ini bukan masjid. Ya, hanya cuci tangan. Dan jangan juga cuci muka lagi di situ. Cuci muka, nanti lama-lama sikat gigi lagi, kan gitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita adalah tetap Anda datang, saudaraku, langsung cuci tangan. Walaupun tim diaken tidak sarankan Anda cuci tangan, tolong Anda mengikuti aturan tim medis yang ada, tim gugus yang ada.
Karena nanti di sini kan Anda menyentuh tangga, menyentuh kursi, betul enggak? Ya, supaya semuanya kita dalam kondisi semuanya baik dan enak memuji Tuhan. Amin. Kalau dites suhu di sana, jangan bilang di rumah tadi sudah. Nggak bisa begitu. Silahkan aja cek kembali. Ya, oke? Ya, kalau mau pakai hand sanitizer silakan. Biasanya disiapkan vitamin C di situ. Dan jangan juga Anda, aku nggak bisa makan begitu. Makanlah. Untuk kebaikan bersama. Selagi gereja masih bisa menyiapkan, ya puji Tuhan. Kalau memang ada berkatmu, bawa ke sini supaya sama-sama kita sama-sama menikmatinya. Amin. Ya, semangat. Jadi 2021 mengalami perubahan. Sudahlah, gereja memang boleh membuat live streaming. Anda itu live streaming. Anda datang ke gereja bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ambil keputusanmu. Pak, kita harus berubah. Bilang begitu. Kalau suamimu yang takut. Tapi kalau istrimu yang takut, suami harus berkata, Mama, jangan bentak. Pak, Ma, jangan lagi. Nanti berakhir, Mama, kita ke gereja ya. Begitu dong. Apa lagi yang Anda takutkan? Percayalah ketika engkau intim dengan Tuhan. Engkau sudah menjalankan tim gugus, tim medis yang ada. Engkau cuci tangan. Engkau selalu minum air hangat setiap pagi. Setiap pagi engkau berjemur. Engkau rajin bekerja. Pasti Tuhan melindungi. Karena Tuhan akan mengirimkan malaikatnya kepada orang-orang yang intim dengannya. Amin. Dia akan menjagain Anda dan saya. Karena penyertaannya, penyertaan yang Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ada ciri-ciri orang yang benar-benar intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, next. Apa ini? Kenapa modelnya begini ya? Ada kesalahan kah? Oh, begitu dimaklumilah. Ya, kan gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri orang yang mana tadi? Kan? Ciri-ciri orang yang saudaraku yang kasih, yang intim dengan Tuhan adalah yang pertama, kehausan akan Allah. Kehausan akan Allah. Saudaraku, keintiman, next, ya ini, Keintiman dengan Allah ditunjukkan, saudaraku yang kasih, ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Adakah Anda punya kerinduan selalu bersekutu dengan Tuhan? Halo? Atau Anda baca Alkitab, aduh nanti ajalah. Anda mau berdoa nanti ajalah. Doa makan pun lupa. Udah 2021, Anda mau makanan muda enak, mau enak, katakan saja. Kalau tidak enak, ya Allah, Allah yang hebat, yang luar biasa. Sekalipun ikan asin minggu kemarin, hari ini 3 hari yang lalu ikan asin, tapi aku percaya ketika dia masuk ke tubuhku menjadi capcay buyung hai. Amin. Halo? Begitu. Kenapa keintimanmu dengan Tuhan? Jadi keintiman dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Ini digambarkan dengan sebuah kehausan. Saudaraku yang kekasih, jika Anda haus, maka Anda akan mencari minum. Jika Anda haus, Anda akan mencari minum. Siapapun itu. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalami kehausan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dia tidak mencari air hidup yang bernama Kristus itu. Selanjutnya saudara kasih, jika ada orang yang haus, yang paling diperlukannya adalah air yang melepaskan dahaganya. Ia tidak akan tertarik dengan hal yang lain yang tak diperlukan. Misalnya contoh, Bu Esther jogging di bumi Sempaja sana, ujung. Masih sering jogging kah? Oh, dia sering jogging karena naik tanjakan di rumahnya, kan gitu ya.
Saya tidak tahu apakah naik bis terus dia naik motor, saya tidak tahu. Tapi untuk menurunkan berat badan, saya jogging di situ. Itu luar biasa. 5 putaran bumi Sembaja. Pertanyaan saya, saudaraku, apa yang dicari Bu Esther? Makanankah atau air minum? Hah? Air. Karena sudah haus, dahaga. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Anda dalam perjalananmu merasa kekeringan, maka cari air kehidupan. Firman Allah, yaitu Yesus sendiri yang datang menjadi manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kiranya kehausan akan Allah memenuhi relung hati setiap kita. Punya kerinduan, punya semangat, punya kehausan. Kiranya itulah yang Anda dan saya miliki di tahun 2001 minggu pertama ini. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudaraku, tahun 99 saya bertobat, terima Yesus secara pribadi. Saya masih ingat persis ketika pendeta itu bilang begini, kamu mau hidup benar, mau Pak Pendeta, sungguh-sungguhlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kamu mau baca firman Tuhan, mau Pak Pendeta, karena dari dulu saya tidak pernah baca firman Tuhan. Malam itu saudaraku, saya mulai dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Babat habis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selesai 1 malam. Kenapa? Karena kehausan akan firman Allah. Kerinduan akan cintanya kepada firman itu. Saya sangat rindu. Ngerti tidak ngerti ku baca saja. Karena pada dasarnya orang Indonesia malas baca. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, yang pertama, aku punya semangat untuk membaca. Yang kedua, paling tidak aku tahu karena pendeta bilang, hamba Tuhan itu berkata bahwa firman itu bukan hanya tulisan kertas seperti kau baca koran, tapi firman itu adalah suratan yang terbuka, bahwa firman itulah firman yang hidup, yang ditulis oleh Roh Kudus melalui kuasanya. Bukan dengan Bapak Ibu Saudaraku seperti seorang wartawan menulis surat kabar. Firman ini firman yang hidup. Dia akan menguatkanmu, membawamu, menunjukkan sesuatu yang di mana akal dan pikiranmu tidak mampu menyelaminya. Saudaraku, saya baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes 1 malam. Mulai dari jam 7 sampai jam 4 subuh, saya baca babat habis. Selesai, ku baca. Kenapa? Karena kehausanku akan firman Allah. Karena kerinduanku akan firman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, 2021 ambil tekadmu. Pak Pendeta, 2021 aku tidak mau hanya 1 kali baca Alkitab. Tapi aku mau 3 kali. Wih. Maksudnya 3 kali baca aja kah? Maksudnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, aku akan selesaikan dalam 1 tahun 3 kali. Ini namanya dahsyat luar biasa. Saya terlalu yakin Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar rindu membaca firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Anda punya komitmen saudara. Firman itulah firman yang hidup, akan memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepadamu, akan memberikan pertolongan yang luar biasa melebihi akal dan pikiranmu. Saya terlalu yakin. Sehingga ketika engkau mengalami masalah, engkau tidak lari kepada orang lain, tapi engkau lari kepada Tuhan. Makanya salah satu tulisan Roy Martin, Bapak Ibu Saudaraku, masih Anda bisa baca medsos? Ya? Ketika Gading anaknya curhat kepada bapaknya, maka dia katakan begini, "Nak, carilah seorang wanita, seorang perempuan. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami problema, dia tidak lari ke laki-laki lain, tetapi lari kepada Tuhan." Sebaliknya juga demikian, hai wanita, carilah pria. Bukan karena gantengnya, bukan karena kayanya, bukan karena hebatnya dia dipandang orang. Tapi carilah seorang pria ketika dia mengalami masalah berat, masalah yang luar biasa, pergumulan yang sangat rumit. Dia tidak lari ke wanita lain, tetapi dia mencari Tuhan. Amin.
lihat kiri kananmu. Oh, bilang begitu. Kalimat ini sebenarnya Bapak Ibu bukan kalimat sembarangan. Tapi saya yakin dan percaya kalimat ini menguatkan dan menginspirasi banyak orang. Mungkin Gading juga berkata, iya Papa. Saudaraku yang kekasih, pertanyaan saya, ketika engkau mengalami masalah, kepada siapa engkau lari? Temanmu kah, kepada sahabatmu kah, kepada orang tuamu yang kaya kah, kepada rekan kerjamu kah? Tetapi saudaraku, ketika engkau intim dengan Tuhan, yang pertama engkau lari kepada sahabat yang hebat. Siapa namanya? Yesus. Jadi yang pertama ciri-ciri orang yang saudaraku yang intim dengan Tuhan atulah kehausan akan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri orang intim dengan Allah adalah antusiasme terhadap Allah. Saudaraku yang dikasih, mereka yang intim dengan Allah akan memiliki semangat di dalam hidup. Semangat yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia yang luntur. Jadi kalau Anda dan saya intim dengan Allah, semangatmu itu sangat luar biasa. Sekalipun saudaraku, Anda mengalami masalah yang sangat berat. Semangat yang datang dari dunia itu sifatnya luntur. Tapi semangat yang datang dari Tuhan itu tidak pernah luntur. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda haus akan firman Allah, Anda intim dengan Allah, maka antusiasme, susah banget nyebutnya. Antusias Anda untuk melayani Tuhan. Saya masih ingat persis Bapak Ibu lagu Pentakosta. Coba Nando, Kindo. Lagu ini sampai sekarang saya hafal Bapak Ibu. Karena saya pernah tinggal dan melayani di salah satu gereja Pentakosta waktu itu yang pernah saya lempar itu. Mereka menerima saya apa adanya. 2 kali kulempar gereja itu, 2 kali berulang-ulang mereka tetap memaafkan saya. Lagu cepat doh. Ke gunung tinggi ku naik, damai. Ke lembah ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat dijual, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Bila ikut dengan Tuhan Yesus, bingung Nando, dan girang selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, kemana ku pergi. Puji Tuhan, segala tak hilang kalau ikut Tuhan. Kalau puji Tuhan, bersukalah cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Bersukalah cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari lompatlah, mari soraklah, mari bersuka cita. Oh, oh. Mari lompatlah, mari soraklah, mari bersuka cita. Amin. Masih panjang lagi tuh. Udah habis itu. Lagu itu tidak pernah putus.
Kalau Anda pernah di GPDI, saudaraku, itu lagu tidak pernah putus. Betul apa betul? Nyambung. Ah, itu si Andre. Itu mana Andre? Mana Andrea? Itu orang, kamu apa Andre dulu ya? Hah? Pentakosta itu. Dia tahu persis lagu itu. Makanya dulu awal-awal drumnya itu kan kayak Pentakosta. Masuk ke karismatik sudah beda pukulannya. Itu dia. Saya ingat persis lagu itu. Itu tidak pernah putus lagunya. Tidak pernah putus. Kalau kita kan ada spare-nya waktunya kan gitu. Lagu mereka itu tidak pernah putus. Tapi semangat luar biasa. Hari ini saudaraku, apapun masalahmu, tetaplah engkau bersuka cita. Amin. Karena keintimanmu dengan Tuhan. Engkau jalan, mengalami pergumulan sambil nyetir. Engkau berkata, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Bersama dengan Yesus bebanku terlepas. Akhirnya aku lupa lagunya. Karena sudah terlalu lama. Serius ada dengarnya ya? Nggak ada yang bantu kan gitu ya. Beban kita terlepas saudaraku. Kalau kita ikut dengan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu ketika saya banyak mengalami pergumulan, selalu aku mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Makanya aku senang lagu, salah satu lagunya juga, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lagu ini baru ada di slide-nya itu. Yang tadi satu pun tidak ada. Karena sudah lagu lama. Mungkin Bu Claudia belum lahir waktu itu. Makanya tidak ada di komputer itu. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kau alami, engkau punya semangat yang luar biasa. Katakan bersama, semangat! Mana ada orang semangat? Mana ada yang begitu? Semangat! Amin. Walaupun nanti Anda tidak mencapai target di kantor, bilang, semangat bos! Begitu, amin. Semangatmu itu membuat engkau akan mengalami pertemuan-pertemuan dan inspirasi yang sangat luar biasa. Memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan inovasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau Anda sudah lemas, aduh kok begini ya 2021, kok aduh berat ya. Saya katakan hari ini, engkau tetap semangat. Amin. Istrimu sudah mulai lemah, suamimu sudah mulai lemah. Semangat Pak, semangat Ma, begitu. Anakmu yang sudah malas belajar, semangat Nak. Pasti kamu bisa. Amin. Makanya tim dokter selalu berkata, orang medis berkata begini, salah satu yang bisa membuat dia sembuh ketika dia sedang koma atau sedang dia sudah mulai masih sadar adalah semangat. Biasanya ketika kita motivasi dia, mungkin dia sudah berkata begini, sudahlah Pak Pendeta, mungkin inilah sudah akhir hidup. Mau diambil-ambillah, aku udah pasrah. Maka pendeta tidak kekurangan hikmat. Dia datang, dia tanya, siapa orang yang paling dicintainya? Siapa orang yang paling disayanginya? Oh, anaknya yang paling bontot. Kita bawa anaknya yang paling bontot itu. Kita bilang, Bu, lihat anak ini. Masih kecil dia. Dia butuh kasih sayang seorang ibu. Ibu harus semangat. Jangan lemah. Walaupun dia meneteskan air mata, organ tubuhnya, sel-sel ini akan bangkit kembali. Akan membangkitkan dia, memotivasi dia. Sehingga dia mampu mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Amin. Makanya Bapak Ibu, ketika suamimu lemah, cari apa yang membuat dia semangat. Ketika istrimu sudah mulai lemah, jangan kau mampus kau di situ. Kalau begini hancurlah dunia persilatan. Sudah dia lemah, tambah Anda lemahkan lagi. Malahan dia lama minggat dari rumah. Udah urus aja rumah tangga itu.
Lari aja saya, pulang saya ke kampung. Kalau begini kan repot. Tapi ketika suamimu lemah, bilang begini, aku tahu papa itu orang hebat. Aku tahu papa itu orang luar biasa. Lihat Pak, anak-anak kita. Satu ingusan. Satu nak pakai celana. Siapa lagi? Maka Nando bangkit kembali. Makanya Nando, menikah itu tidak enak loh Nando. Tapi engkau harus tetap menikah. Jangan kau main keyboard saat 2021 nanti tetap jomblo terus. 2021 katakan, Pak Pendeta menikah. Amin. Dan biayanya semangat. Loh iya dong. Kalau Nando malas-malasan bisa enggak? Perempuan itu pasti lari. Percuma. Tampang sih bolehlah. Tapi semangatmu enggak ada. Putus. Nando bilang, masih ada perempuan-perempuan lain. Weh, ini kan pelarian aja. Tapi 2001 katakan dong, aku semangat. 2001 aku pasti diberkati. Aku pasti duduk bersama-sama dalam sebuah pelaminan, dalam pemberkatan yang kudus. Amin dong. Dari mana dananya? Semangat. Pasti. Kalau engkau semangat serius engkau dengan Tuhan, takut akan Tuhan, percayalah engkau akan melihat campur tangan Tuhan, engkau akan melihat kebesaran Tuhan yang dulu mungkin hidupmu yang tidak benar, tapi ketika engkau 2001 engkau melakukan hal-hal intim dengan Tuhan, engkau akan melihat tangan yang hebat menyertaimu, memberkatimu, bahkan engkau akan terheran-heran melihat, yes Tuhan, memang engkau dahsyat luar biasa. Bukan hanya buat Nando, buat kita semuanya. Amin. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Kita sudah mau selesai begitu. Haleluya. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri orang intim dengan Tuhan. Kehausan. Yang kedua apa? Antusias. Yang ketiga Bapak Ibu, hatinya bersukacita di dalam Allah. Hatinya bersukacita di dalam Allah. Meskipun banyak tantangan, termasuk ketika orang-orang berusaha mencelakai Anda, tetapi mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersukacita. Masalah boleh ada, kita tidak bisa menghindari masalah Bapak Ibu, karena kita tahu Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jadi jangan pernah engkau lari dari masalah. Hadapilah masalah itu. Ketika engkau intim dengan Tuhan, kehausanmu dengan Tuhan, bahkan antusiasmu dengan Tuhan, itu akan membuat engkau kuat dengan Tuhan. Karena hatimu selalu bersukacita dalam Tuhan. Karena engkau terlalu yakin, seberat apapun masalah yang ada di luar sana, aku yakin Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Aku yakin Tuhan tidak pernah jauh darimu. Karena Tuhan itu hanya sebatas sejauh doa. Makanya Anda harus sering banyak berdoa. Di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Amin. Doakan suamimu, walaupun dia tidak dengar, tapi Tuhan Maha Pendengar. Doakan istrimu yang paling cerewet di dunia itu. Kita baru ngomong satu, dia sudah ngomong 5.000. Doakan dia. Amin. Tapi jangan doakan rambutmu yang keriting itu jadi lurus. Tidak usah. Kulitmu yang hitam jadi putih. Tidak usah doakan. Tuhan Allah, aku mau jadi putih. Tidak usah. Tidak usah.
Sudahlah, aku terima apa adanya Tuhan, karena aku adalah ciptaan yang paling berharga dari semua ciptaan yang ada. Karena yang tidak terpenting fisik, tapi kuasa roh itu ada padaku, maka aku cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Amin. Tapi sampai aku hanya untuk putih doa puasa. Berapa hari puasa? 3 hari 3 malam. Tidak usah. Sakit mah nanti Anda. Ada hal yang doa puasa kita yang terpenting. Amin. Karena engkau diolok-olok sama temanmu, luruskan rambutmu. Gampang kalau meluruskan, usah berdoa. Pergi ke salon. Tidak usah berdoa untuk hanya putih. Terimalah apa adanya dirimu. Istrimu yang mengalami kekurangan secara fisik atau karakternya yang bobrok, doakan dia. Temanmu yang suka nipu engkau, doakan dia. Jangan kau rongrong dia, jangan kau sakiti dia, jangan kau lukai dia. Jangan kau omongin dia di luar sana. Bilang begini kepada Tuhan, Bapa, aku percaya sahabat kita adalah orang yang baik, yang luar biasa. Jangan lagi yang kau ngomongin dia kejelekannya kepada orang lain. Karena di balik sebuah doa yang penuh dengan kuasa, ada kegerakan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau Anda berdoa buat suamimu, berdoa buat istrimu, berdoa buat usaha pekerjaanmu tahun 2021, di mana mungkin engkau berkata memang sulit, mungkin tidak bisa, tapi engkau harus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena ada lagu berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Intimlah engkau dengan Tuhan. Mungkin tahun 2001, dalam bulan ini pun mungkin engkau sudah Tuhan izinkan mengalami masalah berat. Ingatlah, ketika engkau intim dengan Tuhan, Bapa, aku tidak perlu takut. Amin. Tuhan di pihakku, siapakah yang dapat menggagalkanku? Ketika Tuhan di pihakku, siapakah yang dapat menghancurkanku? Ketika Tuhan di pihakku, siapakah yang dapat menutup pintu berkatku? Halo? Halo? Keintimanmu dengan Tuhan membuat Anda tahun 2001 dan saya menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Camkan itu. Kedekatanmu dengan Tuhan membuat engkau menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumandangkan kehebatan tangan Tuhan. Sekarang saatnya engkau menunjukkan bahwa di balik kehidupanmu, tangan kuat yang menopangmu, ada penyertaan Tuhan yang sebenarnya menyertaimu. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepadamu, sehingga orang berkata, apa yang membuat engkau berbeda? Ada Yesus dalam diri. Saudaraku, hari ini ada 3 poin ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Yang pertama apa tadi? Haus. Yang kedua, antusias. Yang ketiga apa? Hatinya bersukacita. Siapapun yang menyakitimu, dengarkan baik-baik. Jangan pernah kau marah dengan orang. Bapak Ibu Saudaraku, tutup Alkitabnya. Beberapa bulan yang lalu, ada orang yang cerita kepada saya. Dan saya bisa pegang cerita itu adalah benar adanya. Saudaraku, saya diomongin orang di luar sana. Ngomongannya itu jelek betul. Tapi saya katakan kepada saudara saya ini, tidak usah, tidak apa-apa, saya bilang. Mau dia ngomongin saya tentang apapun, saya tidak pusing, gue bilang. Tapi kan ngomongannya tidak bagus begitu, Pak. Saya tidak pusing, saya bilang. Malahan dia tidak terima. Tentang pribadi saya diceritain kepada orang lain. Pemusik maju ke depan. Saudaraku, saya malah ajarkan kepada yang menceritakan itu. Suatu saat ketika kamu diceritain oleh orang lain, kamu dengar berita seperti itu, kamu jangan pernah marah, saya bilang.
Kamu jangan pernah sakit hati, jangan pernah temuin orang itu, merongrong orang itu, bahkan mengajak berkelahi. Jangan, saya bilang. Belajar dengan apa yang saya lakukan. Orang mau ngomongin apa, sejuta omongan tentang kejelekanmu. Kamu jangan pernah sakit hati. Kamu jangan pernah marah. Kamu jangan pernah kecewa. Saudaraku, Anda tidak bisa menutup mulut orang lain menceritakan tentang pribadimu. Betul? Betul? Tapi Anda bisa menjaga hatimu untuk tidak kecewa terhadap orang yang melukai hatimu. Betul? Anda tidak bisa tutup dan jahit mulutnya orang untuk tidak ngomongin Anda, untuk tidak melukai Anda. Tapi satu hal, Anda bisa menjaga hatimu untuk tidak kecewa terhadap yang ngomongin Anda. Dengan apa? Intimlah dengan Tuhan. Kalau engkau intim dengan Tuhan, ada orang yang ngomongin Anda. Biarin aja. Apa? Pusing amat. Siamat aja enggak pusing. Tapi begini loh ngomongannya. Dia jelek-jelek betul loh. Dia sudah ngomongin kemana-mana. Ya biarin aja. Jangan pernah Anda marah. Jangan pernah Anda terluka. Jangan pernah seperti yang pernah kulakukan dulu, asap parang. 1 mingguan nyukur kumis bisa, nyukur jengkotnya Andre bisa. Jangan. Itu dulu. Katakan sekarang aku mau berubah. Amin. Anda tidak bisa menjaga mulutnya orang untuk tidak ngomongin Anda. Nggak bisa. Tapi Anda setiap hari harus bisa menjaga hatimu. Dengan cara apa? Intim dengan Tuhan. Makanya kalau pernah Anda baca tulisan saya Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan sewaspadanya, dengan perjuangan yang sangat luar biasa, supaya suatu kelak orang yang kau anggap baik dan sangat teramat baik padamu melukai hatimu, engkau tidak terluka. Saya ulang, jagalah hatimu dengan perjuangan yang sangat luar biasa, supaya suatu kelak atau suatu saat orang yang kau anggap baik, yang kau sanjung-sanjung, yang di mana-mana kau sebut namanya, yang teramat baik, suatu saat bisa melukaimu. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak kecewa. Nangkap ora son? Nangkap ora? Ngerti ora? Katakan sebelah kiri kamu, jaga hatimu. Saya belajar banyak tentang hal itu. Makanya siapapun yang ngomongin saya tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Kau udah belum kenal siapa saya. Ini mantan preman ini. Buka lagi kancingnya 2. Tidak perlu. Saya masih ingat persis dulu beberapa tahun yang lalu, ketika saya jual itu mobil Innova. Apa orang bilang, Pak Pendeta itu sudah bangkrut katanya. Itu buktinya dijualin dengan hartanya. Padahal dia tidak tahu saya sedang menabur buat surga. Makanya sekarang jadilah saudara kasih, beli tanah di Loduri. Sekarang sudah dibangun. Katakan wow. Orang bilang kemana-mana, sudah bangkrut Pak Pendeta itu. Satu kelepas, yang lain datang. Katakan dahsyat, bilang begitu. Tapi omongan orang di mana-mana. Saya duduk dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan. Pak Pendeta katanya begini. Biarin aja. Biarkan anjing menggonggong. Kata orang Manado, kata orang Batak, kata orang Kupang. Biarkan anjing menggonggong. Tapi bumbu tetap diolah. Sikat ble. Amin. Jadi 2021 Anda tidak bisa menjaga mulut orang lain, tapi Anda bisa menjaga hatimu. 2021 satu saat saya bisa melukai hatimu. Bisa enggak? Bisa enggak? Satu saat Anda clash dengan saya. Bisa enggak? Makanya Bapak Ibu, saya sudah bilang tadi dari awal, jagalah hatimu dengan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, supaya suatu kelak orang yang kau anggap baik dan teramat baik yang suka menolong dirimu, satu saat mengecewakanmu, engkau tidak terluka, tapi kau berkata, aku memaafkan dia. Siapa orang-orang yang bisa melukai hatimu? Adalah orang yang paling dekat denganmu.
bukan orang yang jauh loh. Betul tak? Siapa orang-orang dekat itu? Bisa jadi suamimu, bisa jadi istrimu, bisa jadi teman dekatmu, bisa jadi pendetamu. Siapa itu? Saya yang di depanmu. Ketika itu terjadi, aku belajar berkata begini, iya Bapak, aku tetap memberkati Bapak gembalaku. Jadikan dia orang hebat dan diberkati luar biasa. Karena doa yang paling luar biasa, ketika engkau mampu terus memberkati orang yang pernah melukai hatimu, Anda adalah orang luar biasa. Amin. Ku yakin saat kau berfirman,